Sulawesi Tenggara adalah wilayah heterogen yang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Benih provinsi ini terbentuk pada awal tahun 1938 lalu. Pada tanggal 27 April, Sulawesi Tenggara kemudian resmi berdiri sebagai daerah otonom tingkat 1 dengan ibu kotanya Kendari. Namun sejak berdiri dan berkembang setelah mekar dari Provinsi Sulawesi Selatan, kesejahteraan masih dirasakan belum juga merata hingga ke tingkat pedesaan. Nur Alam yang berlatar belakang pengusaha dan aktivis pro-demokrasi gelisah dan terpanggil saat melihat ketidakpuasan dari masyarakat setelah berkunjung ke berbagai pelosok desa di Sulawesi Tenggara. Galau karena mendengar keluh kesah masyarakat yang paling sering disebut lalu dihianati sebagai subjek sekaligus tujuan dari politik. Berangkat dari hal itu, Nur Alam memiliki mimpi besar untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara melalui upaya-upaya nyata dan pragmatis, serta mendorong berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat. Setelah resmi menjadi Ketua DPW PAN pada 27 Juli tahun 2000 lalu, Nur Alam kemudian mulai melakukan pemetaan untuk memahami dan melakukan sejumlah langkah untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, termasuk korelasinya dengan pemerintahan dan birokrasi yang ada. Saya lakukan ini lillahi ta'ala demi jihad saya kepada daerah. Saya tidak dalam rangka mencari-cari kekuasaan belaka, tapi saya mau mengabdi. Saya akan berjuang habis-habisan untuk rakyat Sulawesi Tenggara. Dan biasanya sejarah Indonesia selalu membuktikan bahwa yang muda lah yang selalu membuat sejarah. Jadi saya tidak usah berjanji lebih awal seperti apa bentuknya, tapi jadikanlah saya Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian saya akan kembali mengabdi. Saya minta betul-betul Bapak, karena lapisan masyarakat bawah ini semua mendukung Bapak, bukan cuma di sini Pak, di sana di mana-mana saya lihat itu memang. Jadi saya minta Pak, tolong Bapak selaku figur yang diamanati oleh masyarakat memberikan betul-betul yang terbaik buat masyarakat. Jadi saya minta betul-betul supaya kalau Bapak datang informasinya jelas supaya orang datang Pak. Itu. Terima kasih Pak. Untuk beberapa desa yang ketemu di sini Pak, kita minta doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan tidak ada kita mau pilih lain kecuali Nur Alam. Walaupun dengan derasnya hujan, beliau sempatkan diri menapaki jalan kita yang berdebu, yang becek, sehingga hari ini kita bersama-sama bertatap muka dengan beliau. Kalau cinta melekat di hati kita semua, maka insya Allah rasa cinta di antara kita tidak akan pernah layu dan tidak akan pernah pudar sampai kapanpun. Demikian juga kalau cinta itu kita maknai di dalam kehidupan di pemerintah. Kalau seorang aparatur atau pemimpin pemerintah daerah mencintai rakyatnya, tentu dia akan menangis ketika rakyatnya menangis. Dia akan sangat kesakitan ketika rakyatnya menjerit. Dia akan sedih ketika rakyatnya menghadapi masalah-masalah atau kegundahan hati. Pada pertengahan Agustus 2007, saat tahapan pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara dimulai, Nur Alam yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan menggandeng Saleh Lasata, seorang jenderal purnawirawan bintang 1 yang pernah menduduki berbagai jabatan di organisasi TNI. Pernah menjadi Bupati Muna dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga memiliki akar yang kuat di wilayah Sulawesi Tenggara. Saya akan bekerja keras untuk menggratiskan biaya pengobatan agar semua saudaraku dapat mendapatkan pelayanan pengobatan dengan baik. Karena bangsa kita ini tidak akan pernah berdiri tegak kalau kualitas sumber daya manusianya tidak berkualitas. Karena itu kita harus memberikan sekolah gratis kepada semua siswi-siswa kita. Mudah-mudahan kehadiran saya pada sore hari ini akan makin meyakinkan saudara-saudaraku terhadap komitmen saya sebagai calon pemimpin dan insya Allah akan menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara. Provinsi ini lahir dari sebuah perjuangan darah dan air mata yang diteteskan di bumi Konawe ini. Selama jasad Raja Lakidene masih terbaring di bumi Konawe, selama air kali Konawe masih mengalir ke laut, saya tidak akan pernah menyerah satu menit pun.
Sehingga saudara-saudaraku di Konawe, kita tidak perlu bersedih, kita tidak perlu bergundah hati. Allah akan memberikan rahmat dan ridhonya atas perjuangan kita ini. Saya datang ke sini bukan mau membohongi saudara-saudara saya yang ada di Kolaka. Tapi saya datang bertekad untuk membangun Sulawesi Tenggara, khususnya kesejahteraan saudaraku di Kolaka. Pada akhirnya semua ini tidak akan mampu saya kerjakan sendiri tanpa bantuan dan dukungan saudara-saudaraku yang ada di Bumi Mulyo ini. Karena itu bantulah saya di dalam perjuangan ini. Allah tahu, Allah akan berpihak kepada kemenangan, Allah akan berpihak kepada kebenaran. Dan insya Allah kita akan menang dan kita akan menjadi gubernur Sulawesi Tenggara yang akan datang. Yuk ayo kita pilih Nusa. Saya telah berjalan di seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tenggara selama 3 tahun untuk melihat secara langsung kondisi daerah kita di desa-desa. Ternyata saudara-saudaraku, pembangunan dan alokasi dana tidak menyentuh desa-desa di Sulawesi Tenggara secara umum. Saudaraku sekalian, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban politik saya, pertanggungjawaban moral saya, dan pertanggungjawaban agama saya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tidak membuktikan kata-kata saya ini, maka saya bersedia meletakkan jabatan saya dalam tahun ketiga sebagai gubernur Sulawesi Tenggara. Pilihan Nur Alam untuk berjuang bersama Saleh Lasata membuahkan hasil yang manis, yaitu memenangkan pilkada langsung yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia dengan perolehan suara 42,78%. Kemenangan ini adalah kemenangan kita semua, kesuksesan daripada seluruh pendukung tim sukses simpatisan, bahkan kemenangan rakyat Sulawesi Tenggara. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Pasangan Nur Alam dan Saleh Lasata kemudian dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih pada tanggal 18 Februari 2008. Tidak membutuhkan waktu yang lama, setelah pelantikan, Nur Alam dan Saleh Lasata langsung merealisasikan janji-janji politiknya semasa kampanye. Dengan meluncurkan program Bahtera Mas atau Bangun Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak hingga SMA sederajat, kesehatan gratis sampai pada rawat inap kelas 3, dan pemberian dana blok rent kepada camat, lurah, dan kepala desa. Maka untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Sulawesi Tenggara meluncurkan program Membangun Kesejahteraan Masyarakat dengan akronim BAN Sejahtera atau Bahtera Mas.
yang pada dasarnya merupakan penjabaran dan pemantapan dari program nasional peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dan jajaran pemerintahan provinsi dan kabupaten kota Sulawesi Tenggara dengan segala kerendahan hati kami akan selalu mendambakan kehadiran Bapak Presiden dan Ibu Negara di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. Hadirin yang saya muliakan, insyaallah kami akan datang untuk melihat Bahtera Mas tadi. Meskipun dengan APBD yang sangat terbatas, program Bahtera Mas kemudian secara resmi diluncurkan pada tanggal 28 September 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan memberikan apresiasi besar terhadap program yang diprakarsai oleh Gubernur Sulawesi Tenggara ini. Kalau seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota, seluruh provinsi, kabupaten, kota memiliki prakarsa seperti ini, program Bahtera Mas tadi, maka desentralisasi dan otonomi daerah pasti berhasil dengan ridha Allah. Bahtera Mas itu cukup bagus sekali dan saya sangat respon karena sejalan dengan visi misi Kabupaten Kolaka Utara. Dana Bahtera Mas berupa blok grant ini kan membantu sekali pemerintah daerah yang sekarang ini masih terbatas dana. Dana Bahtera Mas itu akan memperkuat institusi di pedesaan. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian blok grant yang diarahkan untuk memperbaiki fasilitas desa seperti membangun balai desa dan lain sebagainya. Saya kira inilah komponen-komponen penganggaran yang memang kami merasa kurang di daerah. Selaku pemerintah kota dan atas nama masyarakat kota menyambut baik penyelenggaraan program Bahtera Mas ini karena ini berkaitan langsung dengan masyarakat kecil. Dengan hadirnya Bahtera Mas ini tentu bisa menambah jumlah masyarakat yang kurang mampu bisa tertangani kesehatannya secara gratis. Sangat diperlukan dan tepat program itu karena masyarakat kita sangat membutuhkan pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan. Demikian juga dengan blok grant kepada desa-desa, itu sangat membantu pelaksana pedesaan, terutama kantor-kantor desa. Saya atas nama masyarakat dan pemerintah Kota Bobol menyampaikan penghargaan terima kasih pada Bapak Gubernur terhadap program Bahtera Mas ini akan juga membantu kami-kami di daerah di dalam bagaimana meningkatkan masyarakat Indonesia ini. Ya, saya semakin optimis akan terwujud Kolaka Mas 2010 karena rohnya ya kekuatannya itu ya kita didukung dengan Bahtera Mas yang memang betul-betul memperhatikan peduli terhadap masyarakat ofis bawah yang kita kenal programnya Bapak Gubernur. Program yang sangat mulia, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat melalui program Bahtera Mas, insya Allah seluruh masyarakat siap mensukseskannya. Berbagai terobosan program telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD selama 2 periode 2008-2013 dan 2013-2018. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara, sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Periode kedua, Nusa mencetuskan visi ingin mewujudkan Sultra sebagai daerah yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing agar 2,5 juta penduduk Sulawesi Tenggara bisa sejahtera dan merasakan pemerataan pembangunan di segala aspek kehidupan. Agenda utama pembangunan yang terdiri dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, revitalisasi pemerintahan daerah, pembangunan ekonomi, pemantapan pembangunan kebudayaan, dan percepatan pembangunan infrastruktur terhadap realisasi dengan hasil yang memuaskan. Selama 10 tahun memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan daerah Sulawesi Tenggara tergambar dari angka-angka makroekonomi, yaitu peningkatan APBD Sulawesi Tenggara pada tahun 2008 dari 759 miliar rupiah naik menjadi 3,56 triliun rupiah pada tahun 2018. Penduduk miskin turun dari 21,33% pada tahun 2008 menjadi 12,72% pada tahun 2017.
Pengangguran pada tahun 2008 sebesar 14%, turun menjadi 3,3% pada tahun 2017. Dan diproyeksikan turun menjadi 2,88% pada tahun 2018. Rasio investasi terhadap PDRB pada tahun 2008 sebesar 24,15%, naik menjadi 43,2% pada tahun 2017 dan diproyeksi menjadi 47,3% pada tahun 2018. Semakin baiknya kondisi perekonomian Sultra juga bersinergi dengan laporan keuangan pemerintah yang sebelumnya disclaimer pada tahun 2008, kemudian berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, maka dikembangkan program kawasan pertambangan nasional dengan pendekatan Public-Private Partnership. Konsep pengembangan kawasan tambang pertama kali dipresentasikan pada Sidang Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY dan Wakil Presiden Budiono. Pengembangan konsep pertambangan tersebut melahirkan kawasan-kawasan industri pertambangan, Kolaka-Kolaka Utara, Konawe-Konawe Utara, dan Konawe Selatan Bombana. Pengembangan industri pertambangan ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang melarang ekspor bahan mentah mulai tanggal 12 Januari 2014, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012. Dan didukung dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan perizinan di Sulawesi Tenggara yang memberikan kepastian terhadap pengembangan usaha dan investasi. Penghentian ekspor bahan mentah berdampak pada rencana pembangunan smelter oleh beberapa perusahaan. Tahun 2016 tercatat 78 izin pembangunan smelter, 32 diantaranya telah memasuki fase konstruksi. Pengembangan kawasan smelter ini sejalan dengan investasi yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2008 belum ada investasi, sedangkan tahun 2016 investasi penanaman modal dalam negeri di sektor pertambangan mencapai 18,96 triliun rupiah dan investasi penanaman modal asing mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi kasar, terutama pendidikan SMA sederajat, dari 56,22% pada tahun 2008 menjadi 92,96% pada tahun 2017. Angka kelulusan SMA sederajat meningkat dari 76,09% pada tahun 2008 menjadi 100% pada tahun 2017. Cerdas Sultraku adalah program terobosan dan satu-satunya di Indonesia yang memberikan beasiswa jenjang pendidikan S1 hingga S3 sebanyak 2.583 orang yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu juga, pemberian beasiswa miskin pada tahun 2008 sebanyak 23.000 orang lebih, meningkat menjadi 869.434 orang pada tahun 2016. Pemerintahan Nusa ini, programnya tentang SDM itu luar biasa. Perhatian terhadap pendidikan menjadi fokus utama dari gerak langkah pemerintahan ini. Gerakan langkah ini mengingatkan saya kepada Mandela, seorang pahlawan dari Afrika Selatan yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan keberaniannya untuk melakukan program Cerdas Sultraku. Terobosan lain yang dicetuskan oleh pasangan Nur Alam dan Saleh Lasata adalah program Sahabat Gubernur yang diperuntukkan bagi siswa-siswi serta lurah dan kepala desa yang berprestasi dari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara agar mereka bisa belajar tentang kepemimpinan setelah beberapa hari mengikuti aktivitas gubernur. Biasanya pemimpin itu identik dengan sikap yang arogan, artinya tidak terlalu memikirkan
tentang apa yang terjadi di luar sana. Namun hal itu sama sekali tidak kami temukan pada sosok Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Nur Alam SM. Sosok beliau di mata saya adalah pemimpin yang cerdas, pemimpin yang dapat membedakan mana situasi formil dan mana situasi untuk bersama-sama menyatukan rasa terhadap rakyatnya, dalam hal ini kepada siswa-siswi berprestasi. Untuk siswa-siswi berprestasi yang lainnya, dimanapun berada di wilayah Sulawesi Tenggara, supaya terus berprestasi, karena sekarang ini sudah banyak sekali program-program yang mendukung prestasi kita. Bapak Gubernur ataupun Ibu Gubernur, saya sangat merasa nyaman dan terlindungi karena sosok dari Bapak Gubernur yang dapat dikatakan dalam bahasa Australia itu mentor, yang bisa dianggap ayah serta guru, yang membuat saya selalu merasa terkenang hingga sampai kapanpun. Menurut saya tidak akan bisa melupakannya. Selain bidang pendidikan, program lain yang dinikmati secara langsung oleh masyarakat adalah pemberian dana blok grant sebesar 100 juta rupiah untuk lurah kepala desa dan 50 juta rupiah untuk kecamatan dengan alokasi pembangunan infrastruktur sebesar 50%, bantuan ekonomi sebesar 30%, administrasi 15%, dan penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Bahtera Mas sebesar 5%. Penggunaan dana blok grant dalam membangun infrastruktur pedesaan telah meraih rekor muri karena berhasil membangun ribuan kantor dan balai desa di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Hingga 2016 lalu, tercatat 2.426 desa, kelurahan, dan kecamatan menerima manfaat dana blok grant dengan total anggaran mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Anggaran PKK dengan persiapan balai, kemarin kami buat proposal 18 juta, terus deker 2 buah 15 juta, 7,5 juta per deker, per buah itu deker pelat. Terus yang 2,5 juta kita kasih masuk untuk BPR, untuk pembangunan rakyat. Terus yang 4 jutanya biaya operasional. Besar jalan ini 2,5 meter, panjang jalan 180 meter. Sesuai dengan musrembang yang dilakukan di Balai Desa Mosolo, dan itu disetujui oleh masyarakat dengan alasan selama ini masyarakat dikala mereka mendorong gerobak sering terjadi kemacetan, artinya tumpangan isi gerobak itu tertumpah karena dulu ini batu-batu besar seperti ini. Nah, sehingga kami punya keinginan untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat, dan itu disetujui oleh masyarakat di Desa Mosolo. Di bidang kesehatan, beberapa indikator derajat kesehatan masyarakat di Sulawesi Tenggara semakin membaik. Seperti angka harapan hidup naik dari 67 tahun pada tahun 2008 menjadi 73 tahun pada tahun 2017. Kematian ibu melahirkan turun dari 80 kasus pada tahun 2008 menjadi 74 kasus pada tahun 2017. Kasus kematian bayi turun dari 518 kasus pada tahun 2008 menjadi 155 kasus pada tahun 2017. Kasus gizi buruk turun dari 2.662 kasus pada tahun 2008 menjadi 279 kasus pada tahun 2017. Sejak tahun 2008, pelaksanaan revitalisasi pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi terus dilakukan, berupa penataan kelembagaan, penempatan dan promosi jabatan berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja, evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah, pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, dengan total anggaran lebih dari 109 miliar rupiah per tahun, serta memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, Nur Alam dan Saleh Lasata telah menyiapkan perumahan Bahtera Mas dengan harga yang sangat terjangkau bagi ASN lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 700 unit dan perumahan kejaksaan sebanyak 201 unit rumah dengan masing-masing luas lahan 300 meter persegi.
dalam rangka merespon aspirasi masyarakat dan mendorong percepatan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Selama kepemimpinan Nur Alam dan Saleh Lasata, Sulawesi Tenggara telah memekarkan 5 daerah otonomi baru atau DOB, yaitu Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Tengah, dan Buton Selatan, serta telah memasukkan berkas pendaftaran pemekaran beberapa kabupaten baru lainnya seperti Pulau Kabayena, Muna Timur, Konawe Timur, dan Kota Raha, serta mengusulkan berdirinya provinsi baru yakni Kepulauan Buton. Kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan Nur Alam dan Saleh Lasata juga telah terbukti di jajaran birokrasi. Sejumlah PJ Bupati sukses membangun daerah yang dipimpinnya, meski dalam waktu yang sangat singkat. Tercatat sejumlah kepala daerah di Sulawesi Tenggara merupakan hasil kaderisasi masa pemerintahan Nusa. Bahkan beberapa di antaranya kemudian menjadi kepala daerah definitif pilihan rakyat di daerah tersebut. Tak lupa pula, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara juga terpilih sebagai Direktur Jenderal Perkebunan dalam lelang jabatan pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak tahun 2016 lalu. Beberapa kebijakan di bidang ekonomi terus digalakan. Salah satunya melalui pendirian Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Bahtera Mas di seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara, dalam rangka mendukung permodalan mikro kecil senilai 5 juta sampai 20 juta rupiah. Dulu bukan seperti ini, tapi dengan dipercayakan juga kami sebagai masyarakat, sebagai pedagang, dan kami juga jaga itu insya Allah. Namanya kios, ingin ada peningkatan kalau memang kita dipercayakan, ya kita bermohon lagi. Kalau bisa ditingkatkan kita siap. Bagus pelayanannya, karena selama ini saya mengurus, ya yang penting perlengkapan administrasinya sudah lengkap, saya rasa sudah jalan, ya ada peningkatan lah, gitu. Karena di awal saya pengambilan itu, terus ada meningkat, saya minta penambahan lagi. Hingga saat ini, sesuai hasil rapat umum pemegang saham, BPR Bahtera Mas menunjukkan hasil yang positif. Hingga tahun 2017, tercatat 30.165 masyarakat Sulawesi Tenggara telah menjadi nasabah Bank Perkreditan Rakyat yang sahamnya dimiliki oleh Kepala Desa dan Lurah se-Sulawesi Tenggara. Selama kepemimpinan Nusa pula, Bank Sultra yang sebelumnya hanya memiliki aset senilai 1,14 triliun rupiah pada tahun 2008, kini meningkat menjadi 5,67 triliun pada tahun 2017. Begitu juga dengan peningkatan laba dari 61,84 miliar rupiah pada tahun 2008 meningkat menjadi 222,98 miliar rupiah pada tahun 2017. Pengembangan kebudayaan dilakukan pemerintah provinsi melalui Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda Sultra dengan wujud pengembangan kerajinan daerah seperti tenunan motif khas daerah, kerajinan perak dan emas, pengembangan seni tari dan musik, Kemilau Sulawesi, serta mengikuti berbagai gelar event budaya dan peragaan busana tenun di tingkat nasional hingga internasional. Bersama Dekranasda, Sulawesi Tenggara tercatat beberapa kali meraih penghargaan tenunan tradisional daerah, desain kerajinan emas, dan lainnya. Termasuk konsistensi dalam menjaga kearifan lokal adat dan budaya asli daerah melalui penyelenggaraan sejumlah upacara adat seperti Mosehe Wonua, Pesta Adat Wobula, Pawai Budaya, hingga penobatan Raja Moronene. Kemeriahan event tahunan Halo Sultra untuk memperingati Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara digelar dengan sajian khusus, memadukan hiburan dan atraksi budaya masing-masing kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Event yang sudah menjadi kalender pariwisata nasional ini digelar bergiliran pada seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Perkembangan sektor pariwisata ditunjukkan dengan meningkatnya destinasi wisata utama di wilayah Sulawesi Tenggara.
Di antaranya wisata bahari di Pulau Bokori, Kabupaten Konawe, yang juga pernah dijadikan sebagai lokasi upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71. Wisata bahari Pulau Labengki di Kabupaten Konawe Utara, wisata air terjun Moramu di Kabupaten Konawe Selatan, serta keindahan alam bawah laut Wakatobi yang sudah menjadi satu dari 10 top destinasi wisata nasional, dan sejumlah destinasi wisata lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata di Sulawesi Tenggara juga diikuti oleh sektor pendukung lainnya, yaitu terjadi peningkatan jumlah hotel dari 218 hotel melati pada tahun 2008 meningkat menjadi 437 hotel di tahun 2017, di mana 6 diantaranya berstatus bintang 3 dan bintang 4. Perkembangan sektor pariwisata terutama hotel dan restoran merupakan salah satu multiplier efek dari perkembangan berbagai sektor. Pada bidang infrastruktur, selama 10 tahun pemerintahan Nusa telah dibangun ruas jalan sekitar 1.500 km, jembatan sepanjang 3.672 meter, pembangunan infrastruktur pemerintahan pada kompleks perkantoran bumi Praja Andonohu, revitalisasi kawasan Tugu Religi, pembangunan jembatan Lowu-Lowu yang menghubungkan daratan Buton dan Pulau Makassar, pembangunan jembatan hulu Sungai Konaweha yang menghubungkan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur. Jadi sebelum ada jembatan, saya baru ada di Kerantis. Untuk selama kami berada di Kerantis ini, yang melintasi dulu hanya Johnson. Johnson itu biasa kita bermalam, 3 malam di jalanan karena rusak. Baru bisa kita langsung ke Luiboy. Jadi saya ini menjual ikan sudah lebih 10 tahun, 20-an tahun begitu. Jadi kalau dulu itu masih jalanan tidak bagus, itu ikan kalau diantar dari desa kami ini, pokoknya jam 2 subuh, tiba di pasar itu jam 6. Ternyata itu ikan yang kita bawa itu sudah hancur. Tak kupas, kalau seperti Bojo, ikan-ikan lain rusak. Apalagi ikan yang dies. Jadi dulu itu sebelum ada jalanan, miskin orang. Banyak ikan tapi saya balik. Saya karena saya dulu itu bawa mobil, dari jam 2 itu kita sudah start, muat penumpang. Nanti sampai di kota itu jam-jam 8. Kalau turun hujan, bermalam orang di sini, di rumah. Lama sekali, bagaimana jalanan lubang sekali ke bawah. Kalau dia menagih di Gunung Labagai, di gunung-gunung yang di mana saja gunung, dia sudah gasnya sudah tinggi, masih kan lempar-lempar batu kecil. Yang barang bawa dagangannya juga sudah hancur. Tidak kalau seperti ikan itu sudah lembes semua Mi. Dan selama ini jembatan dibikin, coba bukan Nurul Alam jadi gubernur, tidak jadi jembatan. Karena menghubungkan kedua kabupaten ini, Kolaka Timur dengan Konawe, kita sudah bersyukur. Malahan sehari-harinya itu kendaraan itu lalu lintas siang malam, mobil, motor. Nah, nanti setelah pengaspalan ini sudah bagus aspal sekarang. Jadi kalau kita bawa ikan itu tadinya yang harganya 60.000 satu gabus, sekarang sudah sampai 200.000 per gabus. Karena orang kan sudah dari kota datang beli, mau ikan segar sudah masuk ke sini. Kalau dulu kita bawakan orang ikan segar sampai di sana sudah jadi bubur. Terima kasih semua kepada Nur Alam yang telah memperbaiki jalan, dan kami bingung siapa lagi menjadi pemimpin di sini. Akan terima kasih sebesar-besarnya. Pokoknya semuanya masyarakat Kecamatan Lalung Kasuma itu Seropia. Dia inginkan itu dia jadi gubernur lagi, kalau bisa. Nah, karena sekarang sudah banyak orang bertanya-tanya bahwa siapa mau ganti itu gubernur. Karena sudah tidak akan dapat gubernur seperti ini. Nah, kalau bisa dia terus saja. Di bidang perhubungan laut, terdapat pembangunan 9 unit pelabuhan laut, pembangunan 7 unit pelabuhan feri,
dan rehabilitasi 9 pelabuhan feri lainnya, di antaranya Pelabuhan Feri Kendari Wawoni, Torobulu Tampo, Kamaru Wanci, Kolakabajoe, Amolengu Labuan, Wamengkoli Bau-Bau, serta peningkatan kapasitas sejumlah pelabuhan perintis yang tersebar di Sulawesi Tenggara, termasuk salah satu yang terbesar dan dibangun melalui dana APBN senilai 204 miliar rupiah, yaitu Pelabuhan Bungkutoko. Sementara di bidang perhubungan udara telah beroperasi bandara baru, diantaranya Bandara Beto Ambari di Kota Bau-Bau, Bandara Sugimanuru di Kabupaten Muna Barat, Bandara Sangia di Bandera di Kabupaten Kolaka, dan Bandara Matahora di Kabupaten Wakatobi. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan perubahan nama Bandar Udara Walter Monginsidi menjadi Bandar Udara Halu Oleo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua. Sedangkan Bandara Halu Oleo yang telah beralih status dari milik daerah ke pemerintah pusat juga terus mengalami pembenahan, seperti pembangunan terminal VIP, perluasan terminal keberangkatan dan kedatangan, perpanjangan dan pelebaran landasan pacu, pengadaan garba rata, perluasan lahan parkir pesawat, dan pekerjaan lainnya. Infrastruktur di bidang pendidikan telah dibangun sejumlah gedung sekolah, yaitu Gedung Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Khusus Negeri 1 Kota Kendari, Sekolah Keperbakatan Olahraga, hingga Gedung Pusat Layanan Autis. Pembangunan sarana kesehatan di Sulawesi Tenggara juga semakin memadai, walaupun belum merata di semua kabupaten kota. Pada tahun 2016, tercatat sudah sebanyak 32 unit rumah sakit, 5 unit rumah bersalin, 279 unit puskesmas, 3.178 unit posyandu, dan 3 unit klinik atau balai kesehatan, dan 195 unit polindes. Salah satu mega proyek di bidang kesehatan yang dilakukan oleh pasangan Nusa adalah pembangunan RSUD Bahtera Mas yang menghabiskan anggaran sekitar 476 miliar rupiah. Yang bersumber dari APBD, APBN, dan pinjaman Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Kemudian ditambah lagi dengan dana penyesuaian infrastruktur daerah serta sumbangan dana CSR dari pihak ketiga seperti PT Antam, PT Inco, dan perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Sulawesi Tenggara. Rumah sakit yang telah diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 21 Oktober 2012 lalu hingga tahun 2017 ini telah memiliki 934 karyawan, 49 orang tenaga dokter spesialis, dan 33 orang dokter umum dan dokter gigi. Selain itu, RSUD Bahtera Mas juga telah menyediakan bantuan biaya pengobatan melalui Kartu Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda Bahtera Mas. Bayangkan, rumah sakit itu tahun 71 sebelum direlokasi ke sini, tempat tidurnya 16. Itu sudah skala provinsi loh. Posisi rumah sakit yang lalu itu sudah tidak dimungkinkan lagi. Kita bersama teman-teman pengelola memaksakan untuk sudah harus pindah. Kita ingin rumah sakit unggulan dalam pelayanan kesehatan rujukan, pendidikan dan penelitian di Sulawesi Tenggara. Itu target kita. Setelah terakreditasi paripurna dan menjadi rumah sakit tipe B pendidikan, saat ini RSUD Bahtera Mas telah memiliki 425 tempat tidur, gedung hemodialisa untuk cuci darah, gedung isolasi yang diperuntukkan bagi pasien infeksius yang sangat berbahaya, gedung kemoterapi dengan kapasitas 12 tempat tidur, gedung picu untuk perawatan intensif bayi dan anak berkapasitas 12 tempat tidur, unit cath lab untuk kateterisasi atau pemasangan cincin pada jantung, laparoskopi atau alat pembedahan khusus dengan sayatan kecil menggunakan bantuan kamera dan monitor, CT scan 64 slice yang merupakan spesifikasi tertinggi saat ini, vakoemulsifikasi untuk operasi katarak dengan meminimalisir luka operasi, USG 4 dimensi, ambulan VVIP, IPAL atau instalasi pengolahan limbah cair, peralatan CSSD atau pensteril suhu rendah untuk alat-alat yang terbuat dari plastik, ventilator atau alat bantu nafas bagi pasien koma, bahkan sebagai bentuk identitas lokal, penamaan gedung di RSUD Bahtera Mas menyesuaikan dengan bahasa daerah di Sulawesi Tenggara.
Pendapatan RSUD Bahtera Mas juga semakin meningkat. Dari 4,11 miliar rupiah pada tahun 2008 lalu, meningkat menjadi 91,28 miliar pada tahun 2017. Termasuk kunjungan rawat inap sejumlah 12.093 pasien pada tahun 2008 yang meningkat menjadi 15.493 pasien pada tahun 2017 hingga total PAD yang dihasilkan RSUD Bahtera Mas sampai tahun 2017 mencapai 465,89 miliar rupiah. Gagasan-gagasan kreatif Nur Alam dan Saleh Lasata untuk mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tenggara tidak dipungkiri selalu memperoleh sambutan hangat. Karena Nur Alam dan Saleh Lasata yakin bahwa jika dikelola dengan baik, kekayaan alam yang melimpah di Sulawesi Tenggara akan mendatangkan kemakmuran bagi rakyatnya. Hal itulah yang membuat Presiden Joko Widodo memberi respon positif dan mendukung gagasan yang diajukan. Saya senang punya gubernur kayak Pak Nur Alam ini. Iya, belum diminta sudah paparan. Ya senang. Senangnya apa? Punya mimpi besar. Ya, memang harus punya mimpi besar. Bangsa ini adalah bangsa besar. Dan kita dihormati oleh negara yang lain, punya martabat kalau kita punya mimpi besar. Gambar-gambar tadi adalah mimpi Sulawesi Tenggara. Kalau negara lain bermimpi, kenapa kita juga tidak boleh bermimpi? Salah satu ikon kebanggaan Sultra adalah Masjid Al-Alam Teluk Kendari, yang dinyatakan sebagai masjid kedua di dunia yang berada di tengah laut. Menelan anggaran sekitar 250 miliar rupiah yang digelontorkan bertahap sejak tahun 2010 lalu. Masjid yang rampung pada tahun 2018 ini diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi masyarakat, juga sebagai destinasi wisata religi bernuansa Islami yang nantinya akan dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya. Pekerjaan besar lainnya yang menjadi perhatian khusus Nur Alam dan Saleh Lasata yaitu pembangunan jembatan Bahtera Mas Teluk Kendari yang menghubungkan Kota Lama dan Kelurahan Lapulu. Jembatan ini dikerjakan secara bertahap selama 3 tahun yang direncanakan akan rampung pada tahun 2019 dengan total anggaran mencapai 729 miliar rupiah. Saat peletakan batu pertama pembangunan jembatan tersebut, Sekjen Kementerian PUPR Taufik Wijoyono menyatakan pembangunan jembatan tersebut bertujuan untuk mendukung jaringan jalan nasional dengan menghubungkan jalan lingkar Kota Kendari dan akan meningkatkan intensitas pembangunan sebagai motor penggerak perekonomian wilayah. Dengan prioritas kesejahteraan masyarakat, pembangunan di berbagai wilayah Sultra juga terus dilakukan. Selain jembatan Bahtera Mas Teluk Kendari, juga terdapat sejumlah mega proyek yang sedang berjalan proses pembangunannya. Di antaranya pembangunan Gedung Bank Sultra setinggi 14 lantai di lokasi ex-Islamic Center Kendari dengan anggaran sekitar 140 miliar rupiah. Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur yang dikerjakan sejak tahun 2016 hingga tahun 2022 dengan anggaran sekitar 907 miliar rupiah. Pembangunan Kendari Golden Trade Center di lokasi ex-RSUD Provinsi yang menelan anggaran sekitar 500 miliar rupiah sebagai agenda pemanfaatan aset provinsi. Lalu, pembangunan sarana olahraga terpadu di Nanga-Nanga, Andonuhu dengan anggaran sekitar 100 miliar rupiah yang merupakan kerjasama Pemprov Sultra dengan sejumlah BUMN diantaranya PT Antam. Terakhir,
Pembangunan Kendari Newport yang merupakan hasil komunikasi Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Presiden Joko Widodo saat Munas Kagama beberapa waktu lalu. Pelabuhan yang dibangun bersama dengan PT Pelindo pada lahan yang dibebaskan pemerintah kota Kendari ini diharapkan bisa mengembangkan kawasan Teluk Kendari dan Bungku Toko sebagai akses baru dan menunjang pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tenggara. Sebagai dukungan program strategis Tol Laut Presiden Jokowi, proyek ini menelan anggaran sekitar 800 miliar rupiah. Sementara, jembatan Baruta yang menghubungkan Pulau Muna dan Buton yang diperkirakan menelan anggaran sekitar 1,2 triliun rupiah akan mulai dibangun pada tahun 2019 mendatang setelah memperoleh dukungan pemerintah pusat. Hasil dari kerja keras pasangan Nur Alam dan Saleh Lasata bukan hanya sekedar menghasilkan output dan outcome pembangunan, tetapi juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari Presiden Republik Indonesia hingga masyarakat dan lembaga pemerhati pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selama melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Gubernur Sulawesi Tenggara mendapatkan 6 penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Satya Lancana Wirakarya tahun 2011 dan tahun 2012, Satya Lancana Pembangunan tahun 2012, penghargaan mampu meningkatkan produksi beras di atas 5% pada tahun 2012, Bintang Mahaputra Utama tahun 2013, dan penghargaan Dana Raksha kepada daerah berkinerja baik tahun 2016. Sejak tahun 2008 hingga 2016, 16 kementerian dan TNI juga memberikan berbagai penghargaan atas prestasi dalam membangun daerah dan mendukung program-program nasional, serta 14 penghargaan dari eselon 1 kementerian dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengapresiasi kinerja gubernur dan wakil gubernur serta organisasi pemerintahan di Sulawesi Tenggara. Tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka atas jasa-jasanya yang luar biasa di berbagai bidang, yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara. Bintang Mahaputra Utama Bapak Haji Nur Alam SE MSI. Sebagai seorang pemimpin, Nur Alam dan Saleh Lasata selalu mengambil tanggung jawab, menggali dan mengelola potensi daerah demi kemakmuran rakyatnya. Kini, 2 periode kepemimpinan Nusa telah sampai di penghujung waktu. 10 tahun terasa begitu singkat dalam menata pembangunan demi mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tenggara. Namun tidak dapat dipungkiri, telah banyak kreasi yang lahir dalam membangun Sulawesi Tenggara. Di ujung masa kepemimpinannya, pasangan Nur Alam dan Saleh Lasata meresmikan 33 karya pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, termasuk diantaranya Masjid Al-Alam, Perumahan Purirano, sejumlah kantor pemerintahan baru, dan beberapa gedung sekolah. Peresmian ini dirangkaikan dengan apel akbar perpisahan dengan seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Nur Alam dan Saleh Lasata memberi hikmah tersendiri bahwa pemimpin tidak menciptakan pengikut, namun pemimpin itu menciptakan lebih banyak pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Nur Alam dan Saleh Lasata menyadari secara tulus bahwa tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah melayani rakyatnya, dan tanggung jawab terakhir seorang pemimpin adalah berterima kasih. Terima kasih untuk masyarakat Sulawesi Tenggara yang selama ini telah mendukung kinerja pasangan Nusa sejak periode pertama hingga akhir. Terima kasih atas segala doa terbaik untuk kedua pemimpin Sultra. Semoga karya mereka menjadi pondasi awal kebangkitan Sulawesi Tenggara di masa yang akan datang. Mari bersama lanjutkan dan wujudkan semangat Sulawesi Tenggara menjadi masa depan Indonesia. Terima kasih Nusa. 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 Terima kasih Nusa.